Langkah mengejutkan datang dari AFC, dua negara besar yang selama ini dikenal sebagai penguasa minyak dan uang, resmi dibekukan karena praktik kotor di balik sepak bola Asia. Tapi di tengah gejolak itu, nama Indonesia muncul sebagai penyelamat. Ya, Federasi Asia kini menyebut Indonesia sebagai penolong moral, bangsa yang menolak tunduk pada permainan gelap dan berdiri tegak demi keadilan sepak bola. Inilah kisah tentang diplomasi tenang namun mematikan, tentang bagaimana Garuda mengubah wajah sepak bola Asia tanpa senjata, tanpa ancaman, hanya dengan integritas dan keberanian. Tonton sampai habis, karena di akhir kamu akan tahu kenapa dunia kini menyebut Asia diselamatkan bukan oleh uang, tapi oleh Indonesia. Yuk kita bahas. Selama bertahun-tahun, AFC menjadi panggung bagi dua raja yang tak terlihat, Arab Saudi dan Qatar. Kedua negara itu bukan sekadar anggota, mereka penguasa di balik layar. Dari kursi rapat hingga keputusan besar, dari pemilihan tuan rumah hingga distribusi dana sponsor, semuanya diatur. Siapa yang melawan, dikucilkan. Siapa yang tunduk, diberi hadiah. Federasi yang seharusnya berdiri di atas keadilan kini menjelma istana kertas. Megah dari luar, rapuh di dalam. Semua tahu kebusukannya, tapi tak ada yang berani bicara. AFC diameter. Dunia diam. Dan di tengah keheningan itu, satu pertanyaan menggantung. Sampai kapan sepak bola Asia dijajah oleh dua tangan berlumur minyak? Titik balik itu datang dari timur. Tiga negara, Jepang, Korea Selatan, dan Indonesia berdiri bersama menolak tunduk pada sistem yang busuk. Suara mereka mengguncang dinding kaca markas AFC di Kuala Lumpur. Kami tidak akan tunduk pada sistem ini, ujar delegasi dari Asia Timur dengan nada dingin tapi tegas. Dari Tokyo ke Seoul, dari Jakarta ke Baghdad, gema perlawanan menyebar. Para jurnalis mulai menulis, publik bersuara. Di media sosial, gelombang kritik menyerbu. Tuntutannya sederhana namun keras, transparansi, keadilan, dan penghentian dominasi negara-negara Teluk. Namun, seperti biasa, AFC memilih bungkam. Dan diam itulah yang menjadi awal kehancurannya. Ketika satu negara bicara, itu protes. Ketika tiga negara bersatu, itu ancaman. Tapi ketika 75% anggota AFC menyatakan mundur secara massal, itu revolusi. Negara demi negara mengirim surat pengunduran diri. Email, fax, surat resmi menumpuk di meja sekretariat AFC. Gedung megah itu mendadak seperti menara pasir, roboh pelan tapi pasti. Suara kemarahan datang dari segala arah. Cukup sudah, kami tidak ingin jadi bagian dari permainan kotor ini. Qatar dan Arab Saudi panik. Mereka terbiasa berkuasa, tapi kali ini dunia berbalik menatap mereka dengan jijik. Tanpa Jepang, Korea, Indonesia, dan Irak, AFC kehilangan makna, pasar, dan legitimasi. Dunia menyaksikan Asia bangkit melawan tiran di balik sepak bola. Malam itu, lampu markas AFC di Kuala Lumpur tak padam sampai pagi. Rapat darurat digelar. Suasana tegang, pimpinan konfederasi saling berdebat, mencari jalan keluar dari kebangkrutan moral dan finansial. Sponsor besar mulai menarik diri, televisi internasional memutus kontrak, dan rumor pembentukan konfederasi tandingan berhembus makin kencang. Akhirnya, satu keputusan diambil, langkah drastis. AFC memutuskan mencoret dua negara yang selama ini menjadi sumber masalah, Qatar dan Arab Saudi. Keesokan harinya, dunia terbelalak. Sebuah konferensi pers digelar mendadak. Presiden AFC dengan wajah tegang dan suara bergetar mengakui, kami tidak memungkiri adanya pengaruh besar dari dua negara yang mendominasi keputusan AFC. Kami sadar situasi ini telah merusak kepercayaan publik. Satu kalimat tapi cukup untuk mengguncang satu benua. Media internasional bereaksi. BBC menulis, Asia's football empire collapses under its own greed. The Guardian menyorot, AFC's House of Cards falls. Dan di Asia sendiri, publik bersorak. Akhirnya kebenaran keluar juga. Nike, Adidas, dan Emirates langsung memutus kontrak. Siaran televisi besar menghentikan tayangan. Dan di tengah reruntuhan kepercayaan itu, muncul cahaya baru dari timur. Aliansi Tiga Samurai Asia. Jepang, Korea, dan Indonesia.
Tiga kekuatan sepak bola yang berbeda budaya, tapi satu jiwa, bersatu dalam satu pernyataan. Jika AFC tidak direformasi, kami akan mendirikan konfederasi baru, bersih, adil, dan transparan. Dunia menatap. Sebuah aliansi yang awalnya dianggap simbolik, kini menjadi ancaman nyata. Namun ada satu nama yang terus disebut, Indonesia. Media Qatar sendiri menulis dengan nada getir, jika Indonesia mundur, seluruh ASEAN akan ikut mundur. Itu bukan pujian, itu pengakuan. Karena di balik angka dan statistik, Indonesia adalah urat nadi finansial sepak bola Asia. Tanpa Garuda, stadion kehilangan energi. Tanpa supporter merah putih, siaran kehilangan penonton. Dan tanpa Indonesia, AFC kehilangan jiwanya. Ketika Indonesia ikut menandatangani surat pengunduran diri, ruang rapat AFC berubah panik. Surat-surat mulai berdatangan, permohonan demi permohonan agar Garuda menunda keputusannya. AFC tahu, kehilangan Indonesia berarti kehilangan Asia. Beberapa minggu kemudian, rapat luar biasa digelar di Kuala Lumpur. Agenda tunggal, membahas sanksi bagi Qatar dan Arab Saudi. Delegasi dari Jepang, Korea, dan Indonesia hadir. Ruang rapat itu senyap, tegang. Dan ketika giliran delegasi Indonesia berbicara, kalimatnya menggema seperti palu godam. Jika dua negara itu tetap dipertahankan, maka kami anggap AFC sudah mati. 8 jam berlalu, debat panjang, tekanan, dan kompromi gagal, hingga akhirnya Presiden AFC mengetuk meja dan mengumumkan keanggotaan Qatar dan Arab Saudi ditangguhkan sementara. Ledakan sorak pun terjadi di luar gedung. Tagar reformasi AFC langsung trending di seluruh Asia. Netizen dari Jepang, Korea, Indonesia, dan Irak bersatu. Bukan dalam euforia kemenangan, tapi dalam tekad memperbaiki sepak bola yang mereka cintai. Qatar dan Arab Saudi tentu tak tinggal diam. Media mereka menuduh ini konspirasi negara Asia Timur dan ASEAN, tapi dunia sudah tahu siapa yang bersalah. FIFA menolak campur tangan, menyebutnya urusan internal AFC. Dan untuk pertama kalinya, dua negara kaya minyak itu benar-benar sendirian. Sponsor-sponsor dari Timur Tengah menarik dukungan. Turnamen di Doha dan Jeddah dibatalkan, AFC kehilangan hampir seluruh pendapatan, namun di sisi lain lahir harapan baru. Negara-negara yang dulu mundur mulai kembali dengan satu syarat, AFC harus benar-benar bersih. Dalam proses pemulihan itu, nama Indonesia kembali menggema. Presiden AFC dalam pidatonya berkata, tanpa Indonesia, AFC tidak akan bisa pulih. Mereka bukan sekadar anggota, mereka adalah nyawa sepak bola Asia. Kalimat itu menjadi viral. Media Jepang menulis, Indonesia penyeimbang baru kekuatan Asia. Media Irak menyebut, Garuda bukan hanya simbol keberanian, tapi penyelamat sepak bola Asia. Indonesia tak mabuk pujian. PSSI tetap tegas. Kami beri waktu 30 hari, jika janji reformasi tidak ditepati, kami keluar. Dan ketika tenggat waktu itu tiba, AFC menepati janjinya. Qatar dan Arab Saudi resmi dicoret dari keanggotaan penuh. Sejarah tercipta, Asia berganti wajah. Kini, AFC berdiri di atas fondasi baru, Dewan Etika Independen, transparansi keuangan, dan suara Asia Timur serta Tenggara yang mulai diperhitungkan. Indonesia, Jepang, dan Korea menjadi 3 pilar reformasi, penopang peradaban sepak bola Asia yang baru. Dunia menatap kagum. Jika dulu Asia dikenal karena skandal, kini Asia dikenal karena keberanian. Namun sejarah mengajarkan reformasi sejati tak berhenti di keputusan, tapi di pengawasan. Masih banyak yang skeptis bertanya dalam hati, apakah AFC benar-benar berubah atau hanya mengganti topeng kekuasaan? Tapi satu hal pasti, Indonesia bukan lagi penonton. Kita adalah pemain utama, suara yang didengar, kekuatan yang disegani. Dan keberanian kita berdiri di tengah tekanan membuktikan bahwa sepak bola bukan sekadar permainan 90 menit. Ia adalah cermin keberanian, kehormatan, dan harga diri bangsa. Karena ketika Garuda mengepakkan sayapnya, dunia tak hanya menonton, dunia bergetar. AFC kini tampak berbeda di permukaan. Dewan Etika Independen dibentuk, protokol transparansi baru diumumkan, kontrak sponsor kembali dinegosiasi. Namun di balik rapat-rapat formal itu, aroma politik masih terasa. Beberapa pejabat lama yang dulu diam kini tampil sebagai reformis.
Mereka berbicara lantang di depan kamera, seolah melupakan dosa masa lalu. Di ruang tertutup, mereka masih berbisik dengan nada yang sama. Tak semua bisa berubah sekaligus, kita harus pelan-pelan. Pelan-pelan, kata yang sering berarti tidak berubah sama sekali. Dan disitulah peran negara-negara timur, terutama Indonesia, kembali menjadi penyeimbang. Delegasi Garuda di AFC kini tidak lagi sekadar peserta. Mereka pengawas, penjaga moral, mata publik yang memandang langsung ke jantung kekuasaan Asia. Kami tidak butuh reformasi di atas kertas. Kami ingin sistem yang adil dijalankan, ujar salah satu anggota Komite Etika asal Indonesia dalam sesi sidang tertutup di Kuala Lumpur. Perubahan besar ini mengguncang peta kekuasaan sepak bola dunia. UEFA dan CONMEBOL yang selama ini memandang Asia dengan sebelah mata, kini mulai membuka jalur kerja sama baru. FIFA pun akhirnya angkat bicara. Asia telah menunjukkan bahwa transparansi bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Turnamen-turnamen yang sempat batal kini kembali digelar. Namun kali ini atmosfernya berbeda. Bendera Indonesia, Jepang, dan Korea berkibar berdampingan. Bukan dalam rivalitas, tapi solidaritas. Sponsor global mulai kembali. Adidas menandatangani kontrak baru, menegaskan dukungan pada era baru sepak bola Asia. Media internasional menjadikan reformasi AFC sebagai studi kasus, bagaimana tekanan publik bisa menumbangkan oligarki minyak dan menggantinya dengan kekuatan moral. Namun, di antara semua perubahan itu, Indonesia tetap jadi pusat gravitasi. Bukan karena uang, bukan karena trofi, tapi karena konsistensi sikap. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik keputusan bersejarah pencoretan Qatar dan Arab Saudi, ada diplomasi panjang yang dimainkan dengan tenang tapi tajam oleh Indonesia. Delegasi Indonesia tak berteriak di podium. Mereka bekerja di koridor, berbicara pelan namun pasti. Dari percakapan di sela rapat hingga pertemuan informal dengan Jepang dan Korea di luar jam sidang, strategi Garuda adalah diam yang menghentak. Salah satu diplomat Jepang bahkan menyebutnya, Indonesia memainkan politik yang lembut tapi mematikan. Mereka tidak membentak, tapi dunia mendengarkan. Itulah kekuatan baru Asia Tenggara. Diplomasi yang tidak membangun dinding, tapi membuka pintu. 4. Bayangan balas dendam dari Timur Tengah. Namun revolusi selalu meninggalkan luka. Qatar dan Arab Saudi yang kini tersingkir dari AFC tidak tinggal diam. Mereka membentuk lobi bayangan di Eropa, berusaha menggalang dukungan agar FIFA meninjau ulang keputusan AFC. Media mereka melancarkan narasi tandingan, menuduh bahwa reformasi AFC hanyalah kudeta diplomatik Asia Timur. Di Doha, para eksekutif olahraga bersumpah akan membangun liga alternatif di bawah payung sponsor minyak. Di Riyadh muncul rencana mendirikan Konfederasi Timur Tengah, proyek ambisius yang di atas kertas terlihat megah, tapi di baliknya syarat dengan keputusasaan. Namun, tanpa dukungan mayoritas negara Asia, proyek itu tak pernah lepas landas. Kekuasaan mereka hancur bukan karena perang, tapi karena kehilangan legitimasi moral. Garuda di mata dunia. Sementara itu, Indonesia menikmati masa baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Media global mulai melirik ke Jakarta bukan untuk membahas politik, tapi untuk mempelajari kekuatan moral sepak bola. The Guardian menulis, Indonesia mengubah tatanan Asia bukan dengan uang, tapi dengan keberanian. Di Seoul, surat kabar Chosun Ilbo menulis, Garuda kini menjadi jangkar moral bagi Asia. Dan di Tokyo, media menulis tajuk sederhana, Indonesia, the heart of Asian football. Sebuah pengakuan yang tak bisa dibeli. 6. Politik baru, sepak bola baru. Reformasi AFC ternyata membawa dampak jauh lebih luas dari sekadar olahraga. Negara-negara Asia kini membangun model baru hubungan regional berbasis soft power sepak bola. Indonesia menjadi tuan rumah bagi Forum Etika dan Transparansi Sepak Bola Asia, tempat para pejabat olahraga, jurnalis, dan aktivis berdiskusi terbuka. Untuk pertama kalinya, isu moralitas dan integritas dibicarakan sejajar dengan taktik dan teknis permainan. Dan di sana, nama-nama muda Indonesia mulai muncul. Generasi baru diplomat olahraga, jurnalis investigatif, dan analis yang menulis dengan semangat baru. Sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tapi siapa yang berani menolak kalah oleh kebusukan. Penutup.
Revolusi yang belum usai, namun sejarah tidak berhenti di sini. Reformasi hanyalah awal dari perjalanan panjang menjaga integritas. Masih ada sisa-sisa bayangan mafia yang berusaha bangkit. Masih ada kepentingan politik yang ingin mengambil kembali kendali. Tapi kali ini Asia sudah berbeda. Ada suara yang tak bisa lagi dibungkam. Suara rakyat, suara supporter, suara Garuda. Dan selama suara itu hidup, keadilan tidak akan mati. Kita, bangsa yang dulu dianggap hanya penggembira di kancah sepak bola Asia, kini telah menulis ulang sejarahnya sendiri. Dulu Asia dikenal karena skandalnya, kini Asia bangkit karena keberaniannya. Dan di tengahnya berdiri Indonesia, bukan hanya penonton, tapi penjaga moral. Maka ketika Garuda kembali mengepakkan sayapnya, dunia tahu. Ini bukan sekadar tim nasional yang bertanding. Ini bangsa yang menolak tunduk pada ketidakadilan. Bangsa yang percaya bahwa kemenangan sejati bukan hanya skor di papan, tapi integritas yang tetap berdiri saat semua lainnya runtuh. Dan kini, babak baru sepak bola Asia telah dimulai. Dua negara yang dulu menguasai panggung kini tersingkir dari permainan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara di tengah reruntuhan sistem lama itu, Indonesia berdiri tegak, bukan karena kekuatan uang, tapi karena moral dan keberanian. Kita telah menyaksikan bagaimana suara dari Jakarta bisa mengguncang Kuala Lumpur, bagaimana tekad Garuda mampu memaksa raksasa untuk berlutut. Namun, pertanyaannya kini, apakah ini benar-benar awal dari perubahan nyata atau hanya babak baru dengan wajah lama yang berbeda? Apakah AFC akan benar-benar bersih atau reformasi ini hanya kosmetik sementara untuk menenangkan badai? Dan yang lebih penting, mampukah Indonesia menjaga posisi ini sebagai penjaga moral sepak bola Asia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah keputusan AFC mencoret dua negara mafia ini langkah berani atau justru langkah terlambat? Mari kita diskusikan bersama, karena masa depan sepak bola Asia tidak ditentukan oleh uang, tapi oleh suara dan sikap kita semua. Bravo Timnas Garuda!